Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini kita akan membahas Beetle Sport Fly One RK ya dari Rumah Kiper. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya mau sedikit disclaimer kepada Sobat Kiper semua ya. Di belakang saya ini semua adalah glove bekas review saya ya dari ex review barang kiper yang saya jual second ya. Jika Sobat Kiper berminat itu silakan langsung saja cek di description di bawah, itu ada link Tokopedia-nya dari toko review barang kiper dan di situ Sobat Kiper bisa melihat harganya ya. Semua glove di belakang ini ya maksimum hanya digunakan sebanyak 2 kali pemakaian ya, dan bahkan mayoritas itu hanya dipakai 1 kali pemakaian pada saat review ya. Jadi dari segi kualitas dan dari segi abrasi ya itu pasti sangat minim sekali ya. Tentu saja Sobat Kiper bisa cek di Tokopedia ya foto terkini dari semua glove-glove di belakang ini ya, jika Sobat Kiper berminat ya. Ingat semua glove ini size-nya itu adalah size 10. Jadi siapa tahu ya, biar Sobat Kiper tidak kaget dengan harga tersebut ya, dengan size-nya juga ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas si Beetle Sport Fly One ya. Jadi Beetle Sport Fly One ini salut. Saya benar-benar salut kepada si Beetle Sport ya. Konsepnya itu benar-benar udah sama seperti glove asing ya, dimana dia menggunakan satu desain, namun desain tersebut bisa dikembangkan dengan warna berbeda dan latex berbeda ya. Saya udah ada Beetle Sport Fly One yang pertama ya, itu sudah rusak ya. Terus habis itu ada Beetle Sport Fly One yang warna biru yang quartz latex. Lalu juga ada Beetle Sport Fly One yang menggunakan latex pentol-pentol ya. Dan sekarang ada juga Beetle Sport Fly One RK ya, Rumah Kiper, yang hasil kolaborasi dengan Rumah Kiper ya. Nah, sebelum kita mulai ya, jadi kalau dari segi tas dia itu sama persis dengan tas dengan dari si Beetle Sport Fly One VP ya, dimana dia di belakangnya itu disablon ya dari plastik. Lalu di bagian sekelilingnya itu menggunakan jaring-jaring ya. Jadi untuk Sobat Kiper yang pakai model jaring-jaring seperti ini itu biasanya memiliki ketahanan dari jamur yang cukup bagus ya. Namun tentu saja hati-hati, kalau jarang dipakai itu bakal lebih cepat kering ya. Jadinya kemungkinan latex saling menempel satu sama lain itu bisa terjadi ya kalau misalnya menggunakan si tas glove dengan bahan jaring-jaring ini ya. Langsung saja kita mulai buka. Si Beetle Sport Fly One ini dari segi model itu lebih mirip dengan Beetle Sport Fly One yang pertama dibandingkan dengan Beetle Sport Fly One VP ya. Kalau Sobat Kiper yang setia menonton RBK itu pasti ada bakal sudah nonton ya dari preview saya sebelumnya yang bilang bahwa si Beetle Sport Fly One VP itu desain backhandnya itu sudah lebih baru dan lebih modern ya, dalam artian ada perubahan dan ada adaptasi yang dibuat sehingga Beetle Sport Fly One VP itu berbeda dengan Beetle Sport Fly One yang seri sebelumnya ya. Namun di sini di Beetle Sport Fly One Rumah Kiper RK ya, model backhandnya itu kembali ke model yang lama ya. Apakah itu berarti langkah yang mundur? Menurut saya belum tentu ya, atau lebih tepatnya tidak. Kenapa? Karena ini benar-benar cuma masalah faktor style aja. Misalnya ya di kotak di sini dia menggunakan ada tulisan Fly One, sedangkan di sini kotaknya tidak ada tulisan, ada tulisan Beetle Sport, sedangkan di kotak ini tidak ada tulisan Beetle Sport ya. Jadi itu cuma masalah printing aja dan cuma masalah desain. Tapi kalau dari segi fungsional, dari pemakaian saya itu tidak ada perubahan berarti ya. Jadi kalau saya boleh setarakan ya, si Beetle Sport Fly One RK ini, Rumah Kiper, itu sebenarnya cuma perubahan warna dari Beetle Sport Fly One yang pertama, yang warnanya biru, putih, hijau itu ya, yang klasik, yang jadul itu. Nah, kita mulai bahas saja ya. Jadi kalau Sobat Kiper pertama kali nanti beli ini ya, sama seperti semua Beetle Sport, sarung tangan Beetle Sport yang lain, wrist insertnya itu dibuat agak longgar ya. Jadi Sobat Kiper bakal masuk itu rasanya gampang sekali, nyaman sekali, dan tidak ada masalah berarti di situ ya. Nah, apakah itu berarti, Bang, kalau misalnya itu jadinya dia feelingnya longgar, apa saya harus downsize? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan si double strap. Jadi kalau wrist insert ini dibuat agak longgar pun itu sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya kamu menggunakan double strap. Kenapa? Kalau double strapnya didesain dengan bagus seperti misalnya di sini ya, kita bisa lihat saya di sini bisa ngerasa keketatannya itu pas, meskipun ketika tadi masukin dari wrist insert itu feeling awalnya longgar ya. Jadi tidak ada masalah. Saran saya untuk glove ini adalah Sobat Kiper beli saja di true size ya, tidak perlu dibesarin, tidak perlu dikecilin satu size ya. Nah, di sini yang saya mau
komentarin ya, ini menurut saya ada sedikit perubahan ya dari si Beetle Spot sendiri di pemilihan materialnya, terutama di bagian kainnya di belakang ini ya, itu menjadi sedikit lebih mulus ya. Dan di dalam glove ini tidak bisa dilihat ya, itu kali ini sudah ada internal grip ya, sesuatu yang baru karena menurut saya seingat saya di Beetle Spot Fly One yang sebelumnya itu tidak ada internal grip ya. Sedangkan di sini itu sudah ada internal grip yang berupa silikon rubber berada di dalam si glove ini ya. Apakah itu membantu performance? Jujur saja jawaban saya adalah tidak begitu membantu ya. Namun ada feel sesuatu di jari sehingga rasanya itu kayak jarinya memegang sesuatu ya, dan sesuatunya itu sifatnya keset ya, jadinya lebih feel di jari itu jadi seakan-akan kamu menyentuh sesuatu ya, itu sedikit banyak membantu ya. Namun kalau sobat kiper tanya ke saya apakah itu bakal berpengaruh ke performance, jawaban saya adalah tidak sebenarnya ya. Nah, di sini dia menggunakan latex Vitagrip ya. Vitagrip itu persis sama dengan latex yang digunakan di Beetle Spot Fly One yang seri pertama ya. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya practically kamu sebenarnya beli Beetle Spot Fly One seri pendahulu, namun dengan warna pink pastel yang jujur saja saya lebih suka warna ini daripada warna Beetle Spot Fly One yang sebelumnya ya. Hitam dan pink ya. Unik sekali di situ ya. Dan ada sedikit hue gradasi biru di sini ya, yang sebenarnya jadi ciri khas Beetle Spot banget. Dia sangat suka ngedesain warna seperti ini ya di logonya Beetle Spot gitu. Nah, sebelum kita bahas keunggulan utama dari Golf ini ya, cut dan latex ya, kita juga bahas sedikit. Dia di sini sudah memiliki abrasion zone ya, yang terbuat dari bahan Dambex. Dari pengalaman saya dengan Beetle Spot ya, si abrasion zone-nya ini itu sedikit banyak pasti bakal membantu ya. Kenapa? Kan kalau kamu diving ya, pasti akan ada momen di mana bersentuhan dengan tanah ya, dan bakal terasa abrasi di bagian sini ya. Tapi kalau misalnya kamu mau abrasi di bagian awal pangkal telapak tangan seperti ini, itu artinya teknik diving kamu sudah benar ya. Jadinya memang abrasion zone ini sedikit banyak membantu, apalagi untuk sobat kiper yang masih teknik divingnya itu belum matang gitu ya, yang masih ada kemungkinan kecelakaan yang cukup tinggi ya. Namun kiper yang udah berpengalaman ya, termasuk seperti saya gini dan bahkan juga kiper pro, itu pasti ada aja momen dimana bakal mendarat dengan sedikit di telapak tangan sehingga ada sompel-sompel di bagian sekitar telapak tangan ya. Itu adalah kecelakaan yang tidak dapat terhindarkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama yang menurut saya merupakan keunggulan utama glove ini. Kekuatan utama dari semua glove Beetle Spot ya, itu kalau saya runutkan dan saya bahas ke bagian yang paling mendasar, itu bakal kembali ke dua hal, latex dan jenis cut ya. Jadi cut yang ada di si Beetle Spot Fly One RK ini, rumah kiper, itu terbuat dari cut hybrid roll negative cut ya. Hybrid roll negative cut itu berarti dua jari terluar itu roll cut ya, dan dua jari terdalam itu negative cut ya. Hybrid itu sendiri artinya gabungan ya. Jadi sebenarnya kamu menggabung dua roll cut, dua jari roll cut dan dua jari negative cut ya. Nah, konfigurasi ini itu menurut saya pribadi itu adalah salah satu cut yang mengkombinasikan daya redam yang bagus namun dengan feel jari yang masih bagus juga ya. Keunggulan utamanya ketika kalau misalnya menangkap bola ya, anggap kamu bakal menangkap bola dengan posisi seperti ini ya, karena cara menangkap yang benar dengan posisi W catch itu seperti ini ya. Nah, bola itu akan bersentuhan dengan latex banyak sekali ya. Bagian sininya itu latex, bagian di sininya juga itu latex ya, dan dua jari tengahnya yang negative cut itu memberikan kontrol feel jari sehingga kamu bisa mengaturkan jari dengan tetap bagus ya. Dan karena dia menggunakan roll cut di dua jari terluar, tegangan di bagian latex tengah itu tidak terlalu besar. Akibatnya umur pun lebih bagus ya. Kalau sobat kiper setia menonton RBK pasti tahu bahwa negative cut itu adalah salah satu cut yang paling gampang abrasi ya. Jadi dengan menggunakan roll negative cut ini, umur itu bisa lebih panjang ya. Daya tahan itu juga lebih bagus, daya redam bola itu juga lebih bagus. Namun kontrol jari itu masih tetap terjaga ya, karena biasa kelemahan roll cut itu adalah kontrol jari bisa jadi hilang, feel jarinya itu hilang, jadi nangkap lengket itu jadi lebih susah ya. Nah, dengan menggunakan hybrid roll negative cut ini, kamu bakal mendapatkan kalau pakai bahasa Inggris the best of both worlds ya. Kamu bakal mendapatkan yang terbaik dari kedua jenis kombinasi tersebut ya. Daya redamnya tetap bagus kayak di roll cut, feel jarinya juga tetap dapat seperti di negative cut, dan yang terpenting umur latex itu menjadi lebih panjang ya kalau dibandingkan dengan negative cut ya. Nah, di Beetle Spot Fly One RK ini lagi-lagi dia
menggunakan hybrid cut-nya yang legend itu. Menurut saya pribadi dalam membuat hybrid cut ya, si Beetlespot Fly One ini selalu berhasil mendapatkannya on point ya. On point-nya dalam artian di bagian roll cut-nya ini dia buat dengan desain yang relatif lebih bidang ya, jadinya si latexnya itu tidak perlu terlalu khawatir kena goresan, dan di dua jari terdalamnya itu latexnya itu dibuatnya desainnya lebar, jadinya kemungkinan abrasi itu jadi sedikit lebih kecil dan luas permukaan sentuh lateks tetap maksimal sehingga gripnya jadi bagus sekali ya. Itu sebabnya pilihan yang tepat ya untuk Beetlespot Fly One menggunakan hybrid roll negative cut di kolaborasinya dengan Rumah Kiper ini ya. Karena Beetlespot itu juga ada tendensi juga suka membuat yang negative cut atau yang highlight cut ya, kayak misalnya di mana tuh? Oh, saya nggak jual, nggak di belakang. Ya, di Beetlespot Inizio Pro 2-nya dia ada yang menggunakan highlight cut ya. Jadi selama ini glove Beetlespot itu kalau nggak negative cut, hybrid roll negative cut, highlight cut ya. Nah, pemilihan hybrid cut di kolaborasinya dengan Rumah Kiper menurut saya itu sangat bagus sekali dan menjadikan glove ini itu bisa jadi pilihan mid grade yang paling awet di saat ini ya. Kompetitornya paling cuma ada di Xavier Batara ini yang menurut saya juga awet sekali ya. Kalau Sobat Kiper tanya, Bang mana yang lebih awet, Xavier Batara atau si Beetlespot Fly One ini, saya bakal jawab kurang lebih di level yang sama ya. Karena dia menggunakan highlight cut, si Xavier Batara ya, yang itu menurut saya adalah cut yang paling awet ya. Nah, kekuatan terbesar keduanya dari si Fly One ini itu ada di latex ya. Jadi latexnya ini meskipun dia labelin dengan New Basicnya ini masuk dalam kategori yang per standar saya itu adalah yang termasuk bagus ya. Keempukannya itu cukup empuk, tapi bukan yang paling empuk ya. Keempukannya itu cukup empuk dan ketahanannya itu tergolong baik sekali ya. Jadi di antara banyak sekali glove lokal yang mengklaim menggunakan latex New Basic, ketahanan dan performance grip dari si Beetlespot Fly One punya itu biasanya ketahanan dan kedua performance itu bagus sekali. Jadi latexnya tergolong awet ditambah dengan gripnya yang juga termasuk lengket ya. Hal itu ngebuat si glove Beetlespot Fly One RK ini bisa menjadi pilihan yang sangat luar biasa untuk Sobat Kiper semua ya. Nah, semua hal yang tadi sudah saya sebutkan, dimulai dari backhand yang protektif ya, jujur saja backhand dari si Beetlespot Fly One ini itu termasuk salah satu backhand yang paling protektif untuk jari dari semua glove lokal di level mid grade yang saya pernah pakai tahun ini ya. Makanya Beetlespot Fly One itu kemarin tuh sempat jadi glove latihan favorit saya ya. Ditambah dengan keawetan yang luar biasa ya. Kalau Sobat Kiper masih ingat di periode tersebut saya sering sekali memuja-muja Beetlespot Fly One yang warna lama ya, yang biru putih hijau itu sebagai Beetlespot glove mid grade yang paling awet ya. Dan saya juga expect si Beetlespot Rumah Kiper ini, Fly One Rumah Kiper RK itu juga akan kembali mengisi posisi tersebut ya. Dan dari segi grip pun, gripnya untuk mid grade itu tergolong baik ya. Jadi Sobat Kiper kalau mau pakai untuk latihan dan tanding, glove Beetlespot Fly One RK ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus. Apalagi ditambah dengan sudah ada upgrade sedikit di kerapihan jahitan dan ditambah dengan internal grip dari silikon rubber yang ada di dalam glove ini. Jadi sedikit banyak itu akan menambah kenyamanan dari Sobat Kiper ya. Komentar saya, karena dulu yang Beetlespot Fly One itu banyak yang kehabisan ya, akhirnya nggak bisa beli lagi. Belilah Beetlespot Fly One ini mumpung masih bisa ya. Kenapa? Karena glove ini jamin tidak akan buat kamu menyesal ya. Itu saja untuk hari ini Sobat Kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa Sobat Kiper semua.